Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ustaz akan melanjutkan materi Ustaz berkaitan dengan siklus air. Jadi siklus air itu apa? Jadi siklus air itu adalah peristiwa di mana atau perjalanan yang ditempuh oleh air dari air tersebut berada di bumi, kemudian berada di langit, kemudian jatuh lagi ke bumi, dan begitu pun seterusnya. Dalam proses ini siklus air memiliki tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama adalah tahapan evaporasi dan juga transpirasi, kemudian yang berikutnya adalah tahapan kondensasi, kemudian yang berikutnya adalah tahapan presipitasi, dan terakhir adalah tahapan koleksi. Oke, Ustadz bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahapan evaporasi dan juga transpirasi. Tahapan evaporasi itu adalah tahapan di mana ketika energi matahari itu memanaskan sumber-sumber air yang ada di bumi sehingga mengubah wujud air menjadi uap air yang sangat ringan dan bisa melayang ke udara. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan transpirasi. Jadi tahapan transpirasi ini adalah tahapan di mana ketika energi matahari itu menguapkan kandungan air yang ada di tumbuhan melalui lubang daun atau stomata. Dan jangan salah, tahapan transpirasi ini menyumbang 10% dari siklus air yang ada di bumi. Nah, cukup besar kan? 10%, bayangkan. Kemudian berikutnya adalah tahapan kondensasi. Tahapan kondensasi ini adalah peristiwa ketika uap air yang ada di bawah itu bersuhu tinggi kemudian naik karena kondisi di atas itu memiliki suhu yang rendah, maka uap air tersebut mengalami penurunan suhu dan mengubah wujud menjadi uap air yang melayang. Nah, jadi atau yang bisa kita sebut sebagai awan. Contohnya adalah ketika kalian memegang gelas, kemudian gelas tersebut kalian isi es, itu di permukaan gelas itu akan muncul bintik-bintik air. Itu bukan resapan dari air atau es yang ada di dalam gelas, tapi itu adalah peristiwa penurunan suhu oleh udara-udara di sekitar gelas sehingga menyebabkan perubahan wujud menjadi air. Hampir sama seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan persipitasi. Tahapan persipitasi ini adalah tahapan di mana proses kondensasi terjadi secara terus-menerus dan juga masif, menyebabkan udara di atmosfer itu tidak sanggup lagi menahan air. Maka mau tidak mau air tersebut harus dijatuhkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk hujan, bisa dalam bentuk hujan es, bisa dalam bentuk salju maupun embun. Tahapan berikutnya adalah tahapan terakhir, yakni tahapan koleksi. Jadi tahapan pengumpulan. Ketika proses persipitasi itu terjadi, maka air yang turun itu bisa berkumpul pada muaranya masing-masing, bisa di laut, bisa di sungai maupun di danau. Bahkan ada yang di tanah, itu akan menjadi air tanah yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup seluruhnya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.